Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, matur nuwun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, kasih sayangnya yang diberikan oleh Allah sehingga sore hari ini kita bisa ketemu, bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya Bapak Ibu. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan, kita haturkan, kita sampaikan kepada manusia paling mulia, uswah hasanah kita, contoh model kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga beliau yaumil kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang ketiga, saya mohon maaf karena telat, karena tadi tahu ada pembangunan jalan, jadi lumayan panjang itu macetnya. Tadi saya sudah lapor sama Mas Vivit gitu ya, mohon dimaafkan. Baik, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, karena kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita mengatasi 5 sumber penderitaan. Ya, ada 5 sumber penderitaan. Satu adalah menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, yang tidak menerima saat ini, dan menaruh kebahagiaan dalam mulut orang lain. Dan yang kelima adalah tidak memaafkan. Ya, maafkan orang lain, tidak maafkan keadaan dan sebagainya. Dengan teknik namanya mindfulness, hadir penuh, sadar utuh. Jadi mindfulness itu kita belajar untuk hidup kita saat ini dan kini. Ya, hidup saat ini dan kini. Jadi masa depan itu boleh dirancang tapi dikhawatirkan jangan. Dan masa lalu itu jangan disesali karena sudah terjadi. Nah, contoh Bapak Ibu, orang yang tidak bahagia karena masa lalu atau masa depannya. Misalnya nih, saya menemukan seorang jamaah umroh yang berangkat umroh di tanah suci di Mekah dan di Madinah. Dia menderita, dia tidak bahagia, rasanya ingin balik. Kenapa? Karena pikirannya ngomong, ini anakku lagi ngomong, ya kan? Terus makan buruk, ya. Sehingga dia di tanah suci tidak bisa nikmat, tidak bisa nyaman. Sama Bapak Ibu, fisiknya di tempat ini, tapi ketika pikiran jenengan mikirkan sesuatu yang tidak di sini, maka saat itu kita menderita. Kita sedang gelisah, sedang galau, sedang tidak nyaman. Nah, itulah perlu kita atasi dengan teknik tadi. Khusyuk, hadir penuh saat utuh, yaitu apa yang di depan kita itu kita lakukan yang terbaik. Maka ketika jenengan sudah ada tanggung jawab, sudah ada amanah tertentu, ya wis di depan lakukan yang terbaik. Mengko urusan mengko terjadi loh. Ya kan? Dirancang boleh, dipersiapkan harus. Tapi yang saat ini dan ini kita beri yang terbaik. Nah, itu belajar. Nah, bagaimana kita bisa sholat khusyuk Bapak Ibu? Dalam hidup kita nggak pernah khusyuk kok. Makan kita nggak khusyuk, ya kan? Melakukan kegiatan aktivitas kita nggak pernah khusyuk, nggak pernah tenang, nggak pernah nyaman. Maka saat sholat pun akan sulit untuk fokus, ya. Nah, itu tentang mengatasi penderitaan dalam kehidupan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengatasi 5 sumber penderitaan, 5 sumber masalah yang kemarin saya sampaikan. Adakah di antara Bapak Ibu yang saat ini dan kini kita punya kehidupan yang belum sesuai dengan harapan kita? Ada ya pasti ya, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan. Apa sih keinginan, apa sih harapan? Ya. Apa sih masalah? Masalah adalah ketika apa yang kita harapkan, kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah namanya masalah. Maka bedakan antara masalah dengan realita. Banyak orang tidak maju hidupnya karena fokus kepada kejadian, fokus kepada realita, bukan kepada tujuan apa yang diharapkan. Gitu ya.
Nah, apa masalah Anda? 5 dimensi masalah. Saya coba dikit, yang ini materi basic ya. Intinya nanti kita di poin intinya. Jadi 5 masalah kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu terkena 5 masalah ini, salah satu, salah 2, atau bahkan kombinasi dari 5-5-nya yang menjadi sumber masalah di dalam kehidupan kita, ya. Maka yang pertama, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami saat kita mengalami 5 sumber masalah ini, banyak orang kenapa masalah ini nggak selesai, nggak tuntas, karena banyak di dalam diri kita, banyak orang itu tidak merasa bersalah. Dia merasa saat dirinya sakit, tidak merasa kalau dirinya itu bersalah atas sakitnya. Ya. Dia hutangnya banyak, tidak merasa kalau dia punya hutang. Dia merasa kalau hubungannya retak dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan siapapun retak, dia merasa tidak bersalah. Ya, kita merasa baik-baik saja dan tidak ada sesuatu yang saya harus diselesaikan. Ya, ini jadi problemnya. Kenapa masalah nggak selesai? Ya, karena kita itu tidak merasa bersalah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah kita? Kita nggak merasa bersalah kok. Ya kan? Tidak merasa bersalah. Anda tidak akan mungkin merasa bersalah kalau Anda itu tidak punya keinginan untuk baca Quran, tidak keinginan untuk belajar membaca Al-Quran. Karena Anda tidak punya keinginan, saat Anda tidak bisa baca Al-Quran, Anda nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, selalu meletakkan masalah itu pada orang lain dan diri kita selalu menjadi korban. Nah, sering kita itu jadi korban. Jadi korban, ini mesti sih aku iso ngaji guru-guru bapakku, ibuku sih biar orang diajari ngaji. Ya kan? Orang makan ngaji guru-guru jenengan sih aku ora diampiri, sehingga aku ora makan nyala kirian. Guru-guru udah sih aku ora makan ngaji. Ya. Itu dia selalu meletakkan dia jadi korban. Ya. Dan selalu merasa menjadi objek derita, yaitu korban, bukan menjadi subjek. Subjek itu adalah pelaku. Nah, masalah ini akan selesai ketika kita sadar kitalah yang pelaku yang mengundang masalah ini hadir. Nah, oleh sebab itu ketika kita melakukan, kita mengalami keadaan yang seperti ini, baik mungkin kita punya masalah sakit, punya masalah emosi, punya masalah fisik, punya masalah hubungan, punya masalah finansial, spiritual dan sebagainya, Bapak Ibu, maka apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi semua ini? Maka langkahnya, prinsip untuk menyelesaikan masalah ini, prinsip ya. Jadi solusi esensial itu solusi yang dasar, solusi yang basic untuk semua problem yang kita hadapi. Nah, apa prinsip menyelesaikan masalah? Ini Bapak Ibu. Jadi setiap masalah yang hadir, ini prinsipnya untuk menyelesaikan masalah ya, biar kita nanti problem kita bisa cepat selesai, cepat tuntas, ya, adalah setiap masalah yang hadir selalu ada kontribusi, selalu ada sumbangsih dari pihak kita. Jadi poin yang pertama, untuk kita keluar dari masalah, prinsipnya, ini prinsipnya dulu ya. Jadi masalah itu hadir, itu karena kita ikut menyumbang, ikut mengundang problem ini datang. Misal, Bapak Ibu sakit, kitalah yang mengundang sakit itu datang. Gitu ya. Jangan dikit-dikit ini semua kan karena Allah. Sakit yang datang itu kan dari Allah, iya gitu. Tapi kita ikut menyumbang, salah itu hadir. Nah, dari mana dalilnya? Kita pakai dalil dulu sebelum nanti kita kasih contoh. Ya, satu yaitu di surat An-Nisa ayat 79. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalna lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahidan." Ma asobaka min hasanatin faminallah. Setiap kebaikan, setiap kenikmatan
yang kamu peroleh adalah datangnya dari Allah. Jadi semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Itulah kita mengakui at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, bahwasanya kalau semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi saat kita sakit, kita sadari aku yang salah. Bisa jadi salah makan, bisa jadi kurang gerak, kurang olahraga, hak tubuh harusnya gerak, nggak gerak-gerak, ya kan? Makannya ngawur, tidak kontrol, Bapak Ibu. Tidurnya selalu sering di atas jam 9 malam, di atas jam 11 malam, jam 11 sampai jam 1 tubuh terjadi, kalau secara kesehatan itu detok racun, Bapak Ibu. Dia sedang reservis recovery tubuh kita. Ya, itulah disunahkan kalau dia dengan tidur dalam keadaan gelap, ya, karena bagian tubuh biar sirkulasinya itu berjalan dengan lancar. Maka tolong saran kalau dia dengan punya anak, terutama anak muda, ya, atau mungkin anak-anak, jangan biarkan dia tidur. Ya, misal jam 10 kita sudah tidur, mentok-mentoknya paling belakang jam 11. Ya, biar apa? Karena Rasulullah itu kalau tidak ada kegiatan malam, beliau itu tidurnya kasih dari isak tidur beliau. Nanti jam 1, jam 2 sudah bangun, jam 2, jam 3 sudah bangun untuk qiyamul lail, untuk melakukan sholat malam. Ya, maka bagi orang mengatakan, Ustaz, bagaimana caranya agar aku bisa bangun malam, bangun di pagi hari jam 3 seger? Bukan, syaratnya di satu, tidurnya diawasi. Nah, tidur jam 12, soalnya bangun jam 3 seger itu berat. Ya, nah ini Bapak Ibu, itu yang kita menyumbang hadirnya masalah itu datang. Jadi sebabnya kalau kita pengen selesai, sadari ini yang menyebabkan saya. Gitu ya. Yang kedua, biar tambah lengkap pemahaman kita. Yang kedua di surat Toha ayat 124, ya, 124, betul ya. Nah, jadi kalau ada orang yang curhat, sharing kesalahan tentang problem masalahnya, selalu saya ambil dua ayat ini, An-Nisa 79 dan juga adalah surat Toha ayat 124. Inilah yang kadang bahkan sering menghadirkan masalah itu datang. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa, ya, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Berpaling apa? Berpaling, mengabaikan, melengos, apalagi. Jadi Allah itu kan punya peringatan, Allah ini punya larangan. Nah, orang yang berpaling itu ngerti ini dilarang, tapi ditebrak gitu. Itu namanya berpaling, Bapak Ibu. Etok larang, cuek gitu ya. Jadi jenengan yang dalan, itu ada tulisan perboden gini ya, disoret cret, nah, itu kan rawat terbalik itu. Nah, jenengan nekat, ada larang itu, mesti ngerti ya. Tapi jenengan larang itu namanya berpaling. Ya, berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isatan dzunka, maka aku akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Oh ya. Dan salah satu contoh ekstrimnya nanti juga saya ceritakan, kisah Nabi Adam. Nabi Adam ini sulit kepengen yang suaraku. Apa semua serba ada, minta datang sendiri. Ya, kalau makan nggak harus cari makanan, nggak harus membeli, nggak harus masak, Bapak Ibu. Ya kan? Semua serba ada, dia minta kepada Allah pasangan untuk mendampingi. Hadirnya namanya Ibu Siti Hawa dan Rasulullah dan Nabi Adam mendapatkan peringatan, ini ada satu buah, tolong jangan didekati. Buah itu adalah simbol peringatan, jangan didekati, jangan sampai mau makan buah yang terlarang ini. Tapi kan nekat akhirnya, betul? Karena berpaling dari peringatan, wa inna lahu fa inna lahu ma'isatan dzunka, Allah berikan kepadanya kehidupan yang sempit.
dikeluarkan dalam surganya Allah, masuk di dunia. Kalau makan dia harus cari makan. Kalau pengen makan ikan harus cari mancing dulu ikannya. Betul ya? Harus masak, harus usaha diri dan terpisah dari pasangannya sekian lama. Ini ya. Fa inna lahu ma'isatan doka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku akan kumpulkan dia di akhirat dalam keadaan buta. Kenapa dikumpulkan dalam buta? Nah, karena dulu kamu di dunia tak kayak peringatan yang tak roh, tak buat orang sekalian. Beda kakek protes itu. Karena biar di dunia tak kayak peringatan, tak kayak larangan, kamu tebrak, kue ngerti, etek tak roh. Ya. Dan aku akan berikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit dalam kehidupanmu, dan juga apa, Bapak Ibu, dan aku nanti di akhirat kamu akan memberikan dalam keadaan buta. Nah, biasanya di sini kita, mohon maaf, ini sotatif. Kalau ada pasangan antara suami atau istri salah satunya ada yang selingkuh, biasanya, umumnya, ini biasanya ada di antara mereka salah satunya dulu sebelum menikah ada yang pernah berzina. Titiknya ngono. Jadi kalau pasangan suami istri sengsa, kok ada nanti salah satunya atau mungkin salah dua-duanya ada yang terjadi perselingkuhan, berzina dengan yang lain, umumnya biasanya karena dulu waktu muda sebelum menikah dia pernah berzina. Ya, karena dia yang mengundang itu, yang mengundang masalah itu hadir kepada itu. Ya, maka treatmentnya punya masalah apa, ditarik kira-kira dosa apa yang pernah dilakukan. Ada yang dosa kalau rezeki anak bocah itu berseret, dulu liane kalau rezekinya lancar, khusus sakit orang kita ketulung ke tali, terkosong luar biasa. Oh, bisa jadi ada masalah birrul walidainnya, ada masalah dengan orang tuanya. Jadi ya, ada nanti yang mohon maaf, ada seorang istri ya yang aku mencoba, Ustaz, aku berhijrah, aku pengen ngafalin Quran, aku pengen belajar Al-Quran, tapi orang paham-paham ya Ustaz, ya orang paham-paham, mudeng-mudeng biasanya pada masalah terwujud. Ada masalah dengan suaminya, ada masalah yang ada dengan suaminya yang tidak baik. Ini yang mengundang masalah, yang mengundang problem itu datang. Ada lagi yang mengundang problem itu datang, salah satunya kenapa nggak dapat duit, ya kan? Duitnya dikit, ya wes karena males kok, ya kan? Ya karena males, aras-arasan, nggak mau belajar, nggak mau berjuang, ya wes ya. Nah, contoh, anak kecanduan main game, sering kita jadi korban. Ucap kok kita jadi dolanan game, ini jadi apa? Ada orang tahu seperti itu? Padahal si numpuk fasilitas gamenya siapa? Yang ngasih pasang wifi siapa? Ya wis. Ojo salah ya ada ini time nyumbang. Ya, apalagi Bapak Ibu, suami istri bertengkar. Nah, ini paling banyak. Kalau terjadi pertengkaran suami istri selalu merasa dirinya benar, bojone yang salah. Wes tak titeni. Nek ono curhat karo aku, nek ibu-ibu sing curhat mesti ngremengi bojone salah dhewe bener. Wes ngono kuwi. Ya Allah Ustaz, bojoku ya Ustaz. Wah, kadanannya angel, jadi ngerti waktu Ustaz ngerti. Wah, itu kan atos loh. Bojoku kepalanya itu lebih keras daripada batu. Ya. Merasa dirinya benar, suaminya salah. Yang datang suaminya bodoh, merasa suami benar, bojonya salah. Ya Allah Ustaz, kita aku salah pilih bojo lagi itu Pak. Wah ya Allah Ustaz, jadi kan nanti kuntilanak ngerti. Nggak bojo ini lebih ngeri daripada kuntilanak. Wah Ustaz, gue ekor bola, cerewet ya Allah. Merasa apa? Dia jadi
korban, istrinya jadi pelaku sehingga dia menjadi menderita. Kalau dia merasa dirinya jadi korban, muncul solusi nggak? Nggak akan keluar solusi. Mau jadi korban kok. Gitu ya. Bahkan pertama apapun yang terjadi selalu kita tarik. Apa yang mengundang diri datang? Ya, karena nanti kita dua. Ini ujian atau ini azab. Kedua ya, ada ujian, ada. Nah, kadang sayangnya Allah. Sering orang bertanya, Ustaz, kenapa kok ada anak yang salah, anak yang punya problem, tapi kenapa kok orang tua yang menjadi penyebabnya? Apakah setiap orang itu kan menanggung dosanya, mengundang dosa sendiri? Iya, memang kita bertanggung jawab atas dosa kita. Cuman sayangnya Allah sekali kasih pesan kepada kita, kalau punya masalah itu ditaruh lewat tanah untuk menjadi bahan muhasabah kepada kita. Allah itu sayang dengan kita karena masalah itu adalah tamparan, ingatan biar kita kembali kepada Allah. Itu tujuannya. Kalau kita tidak dikasih masalah oleh Allah, apa yang terjadi? Cenderung awake dhewe blubo. Blubo itu ya. Sampai ini sakar PDW seakan baik-baik saja. Itulah sering orang yang baru berhijrah, justru masalahnya itu datang, banyak yang datang. Itu caranya Allah. Gitu ya. Saya berhijrah itu beratnya luar biasa. Iya, itu sebenarnya bukan berat di hijrahnya, tetapi efek dari dosa masa lalumu itu dicairkan oleh Allah biar kamu ngaku, biar kamu nanti bisa menyelesaikan. Gitu ya. Jadi suami istri bertengkar, maka jangan langsung ambil iki salah bojoku, iki salah antarku, enggak, sing salah aku. Kita ambil dulu, cari dulu. Ya, apalagi kejar debt kolektor. Sedang masalah apa? Jadi karena ada ngomong ketemu debt kolektor kan muring-muring ya kan, bahkan protes. Oh debt kolektor galak men, wah masalahnya apa? Jadi jenengan diutang kok, nunggak utang kok, orang diutang senor debt kolektor orang. Jadi yang jenengan, ono wong nagih utang karo jenengan, ojo nesu. Ojo disalahke sing utangi, masalahe jenengan utang, nek jenengan ora utang ono sing nagih ora. Wis ngono dadi pagi nek jenenge asawawan mengajarkan untuk berbuat baik, utang sayuto itu gak tagih. Ya percaya baik. Ono ngene iki. Ya tak ngomong. Iki duwe utang kok biru. Ini ya Bu ya. Jadi prinsip untuk keluar dari masalah adalah apa? Satu, kita yang mengundang masalah itu dah. Kalau ujian cobaan itu kan buat kita naik kelas. Kita apa? Naik kelas. Derajat kita mau diangkat oleh Allah. Ya. Atau yang kedua, karena pencairan dosa, namanya azab. Sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyakitkan. Tujuannya apa? Agar kita kembali kepada Allah. Kembali neng Gusti Allah. Halo? Yang tangan kanan dulu diangkat, tangan kanan. Taruh di pundak sama di sebelah kananmu. Ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, semua kebaikan, kenikmatan datangnya dari Allah. Dan setiap keburukan yang datang kepada kita datangnya oleh sebab diri sendiri, sebab kesalahan kita, sebab dosa kita yang pernah kita lakukan di masa lalu. Oleh sebab itu, prinsipnya agar kita keluar dari masalah, sadari aku yang mengundang, yang menyumbang
masalah itu datang? Karena dosaku, kesalahanku, baik disadari maupun tidak. Lihat tangan kiri, taruh di pundak atau di sebelah kirinya, dipijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah, terima kasih, aku sudah diingatkan. Cocok omongannya jenengan. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Semua keburukan disebabkan karena kesalahan diri sendiri, baik karena perbuatan dosa atau perilaku yang negatif yang kita lakukan. Bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari masalah ini? Sadari. Yang pertama, yang mengundang masalah itu datang. Aku sing urun, aku sing nyumbang masalahku itu teko. Ojo salah keliyane, diakoni wae. Alhamdulillah. Jelas ya? Istilah nyalah keliyane ya. Halo. Hai. Alhamdulillah. Di tengah yang katanya ekonomi sedang lesu, ya, kira-kira ada nggak orang-orang yang di saat ini justru rezekinya lancar? Ada? Ada. Di saat COVID kemarin yang katanya, wah ekonomi berat luar biasa, ada nggak kehidupannya baik-baik saja, ekonomi meningkat? Ada? Ya, itu hanya sebab lahiriah saja. Karena sebab batiniahnya, sumber utamanya, perisainya, tamengnya adalah namanya dosa. Nah, apa solusi esensial? Apa solusi yang menyeluruh yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masalah ini? Nah, kita sudah tahu solusinya cuma satu. Yang pertama dulu adalah tobat. Apa? Bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita mau siji. Kita perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun sama Allah. Baik kita tahu masalah kita dan tidak tahu masalah kita. Syukur jenengan tahu kesalahan yang pernah jenengan perbuat, itu jenengan akui. Bapak Ibu, ya, itu jenengan akui, cukup istighfarin, mohon ampun sama Allah. Nek memang orang ngerti sebabnya dia juga istighfar. Ya, nah, Nabi kita Muhammad SAW di sebuah riwayat, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sungguh Bapak Ibu demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali dalam satu hari. Berapa kali? 70. Ada riwayat yang mengatakan 100 kali beliau itu beristighfar, mohon ampun, sadar duwe salah. Meskipun Rasulullah itu maksum, tidak pernah berbuat dosa. Yang kadang dosa Rasulullah itu merasa beliau berdosa, bertobat kepada Allah. Lihat saudaranya ini dia sedang kesusahan, tapi dia nggak bisa bantu. Itu Rasulullah istighfar, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ya, dulurku, sahabatku, sing sengsara aku ra iso bantu, ampuni hamba ya Allah, gitu. Ampuni hamba ya Allah. Dan saudara-saudara kami yang di Palestina sana sedang kelaparan, kekurangan air, gak bisa ngapa-ngapain, aku belum bisa nyumbang ya Allah, aku belum bisa berbuat banyak dengan mereka, ampuni hamba ya Allah, ini ya. Jadi istighfar kita jadikan bagian dari kehidupan kita. Dan istighfar ini ojo mung latah. Banyak istighfar tapi latah. Latah itu apa? Hanya lisan. Dapat pahala sih, pahala amal badan lisan. Tapi sering banyak orang istighfar gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Oh, iso-iso mangan opo ya. Astagfirullah. Soto kita cocok ini. Astagfirullah, astagfirullah. Soto kuning ning dina. Astagfirullah, astagfirullah. Ning dia astagfirullah. Oh, ning langganan kita cocok enak. Astagfirullah, astagfirullah. Selesai merdeka. Soto.
gitu ya. Nanti dengan selesai sholat itu kan dipikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan-jangan pikirannya tekan gini, ya kan? Subhanallah, subhanallah. Berarti mulai ngopo ya subhanallah, subhanallah. Nah, Indonesia kalah menang kita ya. Subhanallah, apa kosong, subhanallah, subhanallah. Jika anak menang kurang itu. Ini ya. Nah ini Pak Yo ya. Jadi, halo. Yang pertama, saya ngajar diri saya dan insya Allah saya praktek, sudah praktek. Saya satu hari itu minimal 100 kali, minimal. Ya, ada jamaah saya yang keren, mengamalkan satu hari 5.000 istighfar. Jadi ngomongnya kan wakil menurut dilakoni dong. Jadi segini awang-awangan hidup di masa depan tuh kayak gitu. Menurut dilakoni guys ngomong benar awang-awangan. Jadi praktek saya mulai dari 100, 200. Jadi kan ini wakil selone dong. Selang-selang waktu dan sebagainya boleh ya perbanyak kita banyak istighfar mohon kepada Allah ya sehingga apa masalah muhadir nggak jadi hadir Bapak Ibu. Jangan harusnya di tempat itu kita mau kecelakaan nggak jadi kecelakaan. Karena apa? Karena istighfar kita, karena perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, kita mengampun kepada Allah. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita belajar dari istighfarnya Nabi Adam. Nabi Adam itu beristighfar kepada Allah lewat doa yang cukup populer diabadikan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 23. Ya, Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ya Allah ya Rabb, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jadi Nabi Adam itu ceritanya, jadi gini Bapak Ibu, petunjuknya para guru-guru mengajarkan kepada kita, nek panjenengan punya masalah, sedang dihadapkan masalah dan Anda merasa elek dosane. Kita ini guru-guru aku didosongi, kira-kira jikok bariki itu dosa ya. Nah, pakai istighfar ini. Karena Nabi Adam itu tahu dosanya, tahu kesalahannya. Tadi dia di dalam surga sudah dilarang oleh Allah tidak boleh mendekati buah gludi, buah yang dilarang. Ya, awalnya dia sudah mantap, diyakinkan oleh iblis. Iblis merayu, tahu nggak ada apa iblis? Ya, ini tuh buah keabadian. Nek kowe mangan iki, kamu akan selamanya di dalam surga. Itulah kenapa kamu nggak boleh makan oleh Allah. Karena Allah nggak mau kalau kamu abadi di sini. Mosok toh, kamu dapat dari mana? Iya, saya dapat informasinya dari Allah. Mosok toh, dia berbohong. Yang kedua, si Adam ini masih kuat Bapak Ibu. Orang percaya. Sing dilalui sapa bojone. Ya, jadi setan iblis itu luar biasa lah. Kalau suami dirayu nggak mempan, itu biasanya pindah ke ibu nih, pindah ke istri nggak kuat pindah ke anak. Dirayu indah apa? Bu, jenengan ngerti toh Bu, jenengan mangan wae kan sudah pernah toh ning swarga gitu. Semua serba lengkap. Apa hanya dengan penasaran harus icipi. Ijo rasane enak epot. Itu buah keabadian. Nek kowe mangan kuwi, awet muda, tambah ayu, tambah ini. Masa toh, rayu karo bapak ibu sudah, ayo toya. Apa-apa, Allah itu kan maha pengampun. Aku penasaran. Sehingga cerita makan buah terlarang itu dia diturunkan oleh Allah ke bumi dalam keadaan telanjang. Ya, maisaran duka kehidupannya dipisahkan dia dengan istrinya. Pisah yang jauh, banyak mengatakan ratusan tahun itu nggak ketemu. Tapi beliau selalu istighfar kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, melalui istighfar inilah dia diperkenalkan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah, tempatnya orang seluruh dunia, puncaknya haji, yaitu wukuf di Arafah, tempat bertemunya antara Buddha Adam dan Siti Hawa. Istighfar, ngaku salah. Adam tidak menyalahkan setan, Adam tidak menyalahkan istrinya, tapi menyalahkan dirinya sendiri.
Ya, ini. Yang kedua, kalau panjenengan punya masalah, sedang mendapatkan kehidupan kok ya sempit, dan Anda pengen keluar, Anda sudah ngaku pengen keluar dari masalah itu. Kalau masalah itu disebabkan oleh perbuatan dosa yang Anda lakukan, bukan karena ujian, tapi betul-betul karena tabungan energi negatif yang keluar, Bapak Ibu, pakai istighfarnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Karena Nabi Yunus itu dia tidak tahu, nggak paham kesalahannya di mana. Belakang ketemu kesalahannya, dia nutup. Dia apa? Nutup, Bapak Ibu. Jadi ceritanya Nabi Yunus itu diberikan amanah oleh Allah karena dia nabi penyeru, ya, penyeru kebaikan, seorang messenger, penyeru kebaikan, seorang yang mengajak ke arah kebaikan, mengikuti agama tauhid, mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Yunus alaihissalam. Itu di kaumnya diajari, diajak bolak-balik, kira gelem-gelem loh, dimingi-mingi ra percaya gitu. Ya kan? Akhirnya kok mutung. Wah, kalau segelem kabeh. Padahal Allah sudah menyatakan tugas untuk mengajar. Urusan dia mau dan tidak itu bukan wilayahmu. Ya, bukan wilayahmu, bukan porsimu. Porsi kita mengajak, porsi kita ikhtiar. Ya kan? Dan itulah Allah menghargai ikhtiar kita. Allah itu menghargai usaha kita. Hasil itu serahkan kepada Allah. Tugas kita adalah ikhtiar maksimal, tawakal kepada Allah. Nah, nggak sabar Bapak Ibu, ya, akhirnya ewo isin dengan kaumnya ngelungani mutung. Itulah waktu bahaya ngomong ngaji terus mutung itu aku bahaya aku mutung kurang lah. Ibu aku saya mutung baru jelas aku cocok rasa malah aku ngaji ini aku lihatnya ngaji kan ya ini masalah bukan masalahnya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus mutung pengen healing jalan-jalan karpet, ya, menghibur diri naik kapal, naik perahu, ono ombak, badai, hujan luar biasa, goyang, kebanyakan angkutan, kebanyakan penumpang. Itu Yunus dikorbankan. Ya, maka dari situ akhirnya diundi Bapak Ibu, diundi, ya, nama yang ada di kapal di perahu itu diundi semuanya. Peng telu diundi, sing metu namane Yunus kabeh. Yo, apa salah dia ini bingung salah kok, yang mau mutung tok kaya ngono Bapak ya. Akhirnya dilempar ke laut, mendapatkan 3 kegelapan. 1 gelapnya malam, 2 gelapnya di air laut, yang ketiga gelapnya di dalam perut ikan paus, namanya ikan. Nah, Nabi Yunus itu ditelan apa dimakan? Loh, dimakan atau ditelan? Apa bedanya? Loh, apakah makan harus punya? Hah? Maksud? Nah, jadi kalau lambung langsung hilang nih? Ya. Jadi kalau ditelan itu gak dipunya, kalau makan itu dipunya. Maka ditelan di dalam perut, ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 40 hari 40 malam di dalam perut ikan nun, gitu ya. Maka yang diceritakan sebesar 1 rumah, bayangkan ya. Awake dhewe ning iki wis meni sing mlebu lho, wong satu sepone wong siji. Wah, malek ning jero Bapak Ibu ya. Disitulah dia beristighfar kepada Allah. La ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maha suci Engkau ya Rabb, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Nah, jadi nek jenengan merasa orang duwe dosa tapi ada masalah, pakai istighfar ini. Merasa ya, janjane duwe dosa tapi merasa ra duwe. Ya, kadhe kok masalah hadir.
pakailah istighfarnya Nabiullah Yunus alaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Jadi Bapak Ibu istighfar ya, mohon ampun kepada Allah. Dan Anda pakai, kalau saya pakai semua. Satu, pertama Anda pakai istighfarnya Nabi Adam. Dua, istighfarnya Nabi Yunus, ya. Dan yang ketiga menjadi penguatan kenapa kita perlu istighfar kepada Allah. Ini cukup populer kisah ini, yaitu ini dari Ali bin Abi Thalib. Tidak ada musibah yang turun melainkan turun karena dosa. Dan tidak ada dosa itu bilang melainkan dengan bertobat mohon ampun kepada Allah. Kita ini tempat salah dan dosa, iya, tapi Allah itu Rahman Rahimnya luar biasa. Maka Allah juga Maha Pengampun, mohon ampun sama Allah. Ya. Kemudian ini sering didapatkan kisah dari Syekh Hasan Al-Basri yang dia didatangi oleh muridnya. Murid pertama datang, dia curhat. Ini jadi solusi. Ya, Syekh, ada apa? Saya lagi punya masalah. Saya apa masalahnya? Rezeki saya seret, saya ya, jabatan saya nggak naik-naik, rezeki seret terlalu biasa nih. Kenapa ya saya? Apa ada yang salah? Ada nggak amalan yang bisa saya lakukan saya sehingga membuat agar rezeki saya tambah lancar? Oh, ya wis perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ada yang lain saya itu dulu kita praktekkan dulu berapa kali, monggo sebanyak-banyaknya sekarang mohon ampun kepada Allah ya, karena yang membuat rezeki itu nggak turun ada tamengnya, ada perisainya tamengnya itu adalah dosa. Masih saya belum datang lagi Syekh, ya aku pengen curhat, punya masalah apa. Aku lama menikah dengan pasanganku, dengan istriku, tapi lama belum punya keturunan saya. Apakah ada amalan tertentu yang bisa saya lakukan sehingga Allah hadirkan keturunan kepadaku? Oh gitu ya, ya wis, banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah. Berapa kali saya monggo semampunya, semakin banyak semakin baik. Kalau Rasulullah satu hari minimal 70-100 kali berbanyak mohon ampun kepada Allah. Ada yang lain saya wes kuise nek dipraktekke monggo balik mana ini kan dipraktekke sih. Ojo kakean njaluk amalan tapi ra praktek jadi pengetahuan toh. Ya, sampeyan orang dipraktekkan Bapak. Yang ketiga, datang lagi Bapak Ibu Syekh, kenapa kok di tempatku kok paceklik terus, aku nanam padi kok yo ora panen terus, nenggulku kok jarang ono udan, ya sampai tanah itu udah meletek-meletek dan rata kabeh pada retak-retak saya. Apa yang bisa kami lakukan sehingga Allah berkenan turunkan hujan di wilayah kami? Ya wis, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, berapa kali? Sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin baik, mohon ampun kepada Allah. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya penasaran ini muridnya, biasa jenis murid itu kakek takok. Ini guru ini benar murah. Kok kabeh kok solusinya istighfar kabeh. Iki nomor siji, pengen rezekinya lancar istighfar, pengen duwe anak istighfar, pengen turun hujan istighfar, ya kan? Pengen duwe jodoh istighfar meneh. Iki ono apa jadi? Takok Pak. Guru nyuwun sewu. Tadi saya mendampingi dengan satu, mereka punya berbagai macam masalah, tapi kenapa kok jenengan kok jawabannya mau istighfar? Jenengan itu datanya dari mana? Apakah tidak ada amalan yang lain? Oh itu. Maka beliau buka di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah, mohonlah ampun. Beristighfar itu berarti kita membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah, kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Bunuhnya diartikan peluang-peluang
dan mengatakan kepada juru dapat mulai dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi keberuntungan. Oh, itu Bapak. Jadi dawamkan dulu yang pertama istighfar. Bahasa keren itu tasfiyatun nafs, pembersihan jiwa, bersihkan dulu dirinya. Gitu ya. Ya, mohon ampun kepada ya. Dan apa dampak dari istighfar? Dampaknya apa sih? Yang pertama adalah menjadi healing. Apa healing? Healing itu apa? Mesti langsung menjadi healing jalan-jalan. Soalnya saya mau healing jalan-jalan. Healing. Lagi ini Pak, healing ini jalan-jalan. Healing itu Pak? Healing malah santai. Itu healing apa healing? Healing itu terapi, proses penyembuhan itu namanya healing. Jadi terapi bergeser dari korban. Jadi istighfar itu dampak yang pertama kita geser. Awalnya jadi korban berubah menjadi tuan, menjadi pelaku. Kita yang menjadi pelaku. Nih jenis pelaku akan muncul namanya tanggung. Ini ya. Jadi healing itu bergeser Bapak Ibu. Tuh, mati loh, Mas. Istighfar. Oh, kurang Mas, bisa deh Mas. Mas dari sana begitu mati, kurang kencang Mas. Astagfirullah. Mana Mas? Nah, tenang dong. Nah, ini salahnya kok ini. Salah itu juga masalah ya. Ya, jadi healing geser dari korban menjadi tuan. Jadi yang selama ini kita menjadi korban, subjek penderitaan, kita berapa menjadi tuan. Yang kedua, dampak dari istighfar itu sumber solusi esensial tadi disampaikan. Sumber solusi dari segala macam masalah. Jadi poin pertama istighfar, mengaku salah, banyakin bertobat, minta ampun kepada Allah. Ya. Yang ketiga adalah menjadi energi doa. Jadi apa? Doa. Istighfar ini juga termasuk doa Bapak Ibu. Kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dampak dari istighfar yang kita baca. Ya, maka saya kasih PR, yuk dibiasakan ya, satu hari minimal 100 kali. Syukur-syukur iso saya urung-ewu monggo segelas sama kuning ya. Kemudian apa Bapak Ibu ya, bisa dengan pakai harus hafal Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Nah, sekarang apa langkah yang bisa kita lakukan ya untuk keluar dari masalah yang kita hadapi ya? Yang pertama adalah sadari, ambil tanggung jawab 100%. Ambil apa? Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, langkahnya keluar dari problem masalah yang pertama adalah ambil tanggung jawab 100%. Sing salah aku, saya yang harus bebenah. Ini loh penting. Aku sing kudu bebenah, aku sing kudu berubah. Sama siji. Jadi ketika ada masalah di keluarga, aku sing kudu berubah, aku sing kudu tak dandani. Amal suatu yang kudu tak tinggalkan. Gitu ya. Ini Bapak Ibu. Jadi kita akan berdaya. Nah itulah sejak saya desain Bapak Ibu tentang apa namanya harapan, apa namanya optimis, apa namanya angan-angan. Ya, banyak orang menganggap angan-angan jadi harapan enggak. Ya, nanti sedang saya proses waktu Bapak Ibu lagi perut banyak kegiatan. Gitu ya. Dan insya Allah nanti minggu depan cuma saya akan berikan lanjutan dari ini. Salah satunya yang kita senangi, aku juga senang, namanya rezeki. Ya, bagaimana kita menarik rezeki Pak Bu ya. Setelah istighfar kita beresin, kita praktek dulu ya dengan banyak ampun, mohon ampun kepada Allah, dan nanti bagaimana membuka kuncinya insya Allah di pertemuan yang akan datang ya. Jadi gini Bapak Ibu, halo. Jadi kalau ini kata salah satu guru kehidupan saya gini,
Kalau Anda pengen sukses, itu memodel seperti Nadiem Makarim yang punya Gojek, itu semua kita nggak punya sumber daya. Kalau Anda pengen sukses seperti yang punya Tesla, ya, Elon Musk, seperti yang punya iPhone, ya, Steve Jobs, seperti yang punya Microsoft, ya, itu kata kesuwen angel. Apa Bu? Angel ada. Jadi untuk Anda menjadi orang yang hebat, orang yang punya pengaruh hebat itu berat. Nah, jadilah hari ini jadi orang yang beruntung. Kita tarik keberuntungan aja. Betul ya? Ya kan? Kalau teknik itu kan agak sulit ya. Itu butuh effort, butuh belajar, kudu ini, dan kita dengan berarti tarik aja keberuntungan. Ada faktor yang namanya faktor keberuntungan. Jadi ya, ini bisa kita katakan. Nah, salah satunya istighfarnya juga bisa menarik salah satu faktor keberuntungan. Lalu tanggung jawab yang kedua, mengaku kita sejajah, aku yang harus benar, ngaku karena aku sing dolim, sing nomor telu, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satu tip karena waktunya pendek, satu tip lagi-lagi saya ulang-ulang, satu tip Syaikul Istighfar. Ya, satu istighfar tolong jangan baca minimal 1 hari 2 kali. Kalau nggak habis maghrib, yang kedua adalah habis subuh. Ya, ini dalilnya. Barang siapa yang mengucapkan syaikul istighfar di waktu siang, penuh keyakinan lo meninggal pada hari sebelum waktu sore, maka termasuk penduduk surga. Barang siapa yang membaca di waktu malam dengan penuh keyakinan lo meninggal sebelum waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Ya, yuk kita baca satu istighfar sebelum kita tutup sesi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kalau saya setiap habis sholat saya minimal 3. Terutama saya apa Bu, kadang saya juga mengalami sholat itu lalai, sholat pikiran kemana-mana. Selain kita istighfar astagfirullahaladzim wali walidayya walakna dan sebagainya, saya tambah istighfar mohon ampun kepada Allah ini. Ya, amalkan sayyidul istighfar. Ya, memang dalilnya 2, pagi hari atau siang hari itu habis subuh itu termasuk dalam siang hari. Ya, yang kedua malam hari ketika kita habis maghrib. Karena bergantinya kalau di kalender Hijriah bergantinya hari itu adalah habis maghrib. Ya, tolong bisa diamalkan 3 istighfar ini. 1 istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, 2 istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, yang ketiga Sayyidul istighfar. Tolong dihafalke plus maknanya ya, ini maknanya keren banget ya, pahami maknanya. Ya, semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi untuk bisa diamalkan. Ayo kita amalkan bareng-bareng ya Bu. Bareng ya Pak. Yuk, sekarang tahun itu ya, hasil dari ngaji kita saling mengingatkan. Ya, ini menjadi solusi awal, solusi esensial dari segala problem yang kita hadapi. Pertama adalah istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu bimbing kita, selalu tuntun kita di jalannya lurus, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang yang diberikan oleh Allah, bukan jalannya orang yang disesatkan oleh Allah. Semoga hidup kita hidup yang manfaat harta kita, ilmu kita, tenaga kita, doa kita, dan semoga akhir hidup kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya, alhamdulillah ya, astagfirullah, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mengucapkan istighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Doa untuk majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya dengan bacaan bukan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Takasumtu wa bika amantu wa ala nafsika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.